Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kami ucapkan kepada seluruh petani kopi Indonesia tanpa terkecuali. Di edisi kali ini kami akan membuatkan sebuah tutorial bagaimana kita melakukan aktivitas di kebun, mengantisipasi tanaman kopi yang sudah terlanjur kita tanam. Terkadang tanaman kopi itu tidak bisa dalam satu kebun itu bisa kita sesuaikan pola ukurannya, karena yang kerja itu bukan cuma kita sendirian, makanya kita harus banyak menyuruh orang terkadang. Dan dari situ pemikiran seseorang itu tidaklah hal sama terkadang dengan pemikiran kita. Bagaimana ketika kita sudah antisipasi sebelumnya di kebun kita, mengantisipasi bahwasanya tanaman itu tidaklah sama ukurannya, dalam artian kita maunya itu tanaman kita itu ketika 2,5 meter ya kali 3 meter diumpamakan, harus setara dengan seperti itu. Tetapi terkadang yang kerja yang tidak bisa kita atur. Maka dari itu, setelah sekian lama kita merawat kopi itu, batang kopi itu, maka yang terjadi terkadang kita akan mengalami kebingungan tersendiri di situ. Karena terlalu rapatnya dari tanaman hal tersebut, maka kita akan mengalami kebingungan. Kita sekarang bisa sharing di sini, bisa berbagi pengalaman bagaimana ketika kita akan melakukan antisipasi bahwasanya tanaman rapat itu bisa kita manfaatkan juga, tergantung dari skill, sudah tergantung dari kemampuan kita untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu. Di hadapan kami kali ini ada batang kopi, yang itu Tugusari, yang ini 308, yang ini keriting. Ini jaraknya ini kalau tidak keliru atas bawahnya yang ini cuma tidak nyampe 2 meter yang ini teman-teman. Ke samping pun dia tidak nyampe 2 meter, karena pada awalnya ini bukan saya yang menanam. Saya hanya tinggal meneruskan dari orang tua. Makanya ini tanamannya tidak tidak sama ukurannya. Yang ini keriting teman-teman. Seperti ini buahnya. Oh. Tidak muat ini. Mau digenggam begini nggak muat keriting. Keriting seperti ini. Saya seperti ini keriting. Kembali pembahasan ini, untuk mengatur hal-hal seperti ini, maka kejelian kita, terus kepintaran kita dalam mengatur ranting-ranting yang akan sekiranya mengalami tumpang tindih pada batang berikutnya, itulah yang harus kita kerjakan setiap kita akan melakukan aktivitas ke kebun. Yang ini keriting, yang ini 308, yang itu Tugusari. Bisa kita perhatikan ini sama-sama berproduksi teman-teman. Sama-sama berproduksi. Yang ini keritingnya, wow, udah bagus, berbuah lebat. Dia 308-nya berbuah lebat juga. Dia Tugusarinya berbuah lebat juga. Mari kita turun dulu teman-teman. Saya skip dulu sebentar. Ini sudah ternampak jelas teman-teman. Nampak jelas. Dari situ barusan saya dari atas sana. Ini yang di bawah. Nah, dari sini kita harus pintar-pintar mengatur ranting ini. Jadi diumpamakan yang ini batang, yang itu teman-teman. Ini batang dari klon keriting yang ini. Terus yang ini, kalau ini sekiranya akan mengalami tumpang tindih kepada batang yang sebelah yang seperti ini, pada batang yang 308 ini, meskipun dia masih memasuki B1 sekalipun, jadi kita harus melakukan pemangkasan nanti ketika musim panen. Tidak usah ini kita tunggu sampai memasuki B2, karena yang terjadi ketika memasuki B2 ini akan mengalami tumpang tindih pada batang sebelah ini. Makanya ketika B1 yang ini tidak jadi masalah kita melakukan penyimpanan bahan ulang lagi seperti ini. Kalau masih ruangnya itu bagus teman-teman, diumpamakan seperti ini masih bagus, ya kita bisa lanjutkan yang ini memasuki B2 nanti. Tetapi
Kalau yang ini sekiranya akan mengalami tumpang tindih pada batang sebelahnya, maka kita harus lakukan pembuangan kepada ranting-ranting meskipun ini masih memasuki B1 sekalipun. Begitu kalau saya triknya. Kalau sudah terlanjur kita tanam, sudah besar batang kopinya, maka eman-eman kita akan melakukan pembuangan pada pada batang kopi ini. Ya, skill kita dipertaruhkan di situ. Solusi yang paling baik sebenarnya diumpamakan seperti ini. Ini kopi keriting, yang ini 308. Jadi ranting yang sebelah sini yang akan menutupi ini, makanya yang ini kita buang ke semuanya. Begitupun sebaliknya, dari 308 ini yang sekiranya menutupi ini, maka yang ini kita buang. Yang kita pelihara, yang ruangnya kosong ke sana, ke sini, dan ke sana. Seperti itu kalau saya untuk perawatan batang kopi yang terlalu rapat. Tidak usah repot dengan hal-hal seperti itu, teman-teman. Nih, meskipun rapat sekalipun, dia masih mau jadi. Buahnya masih sama-sama jadi. Satu contoh yang ini, teman-teman. Nih. Ini pada awalnya ini bahan. Meskipun raja seperti itu, ini bahan. Tetapi yang ini akan menutupi batang yang sebelah sini. Makanya yang ini kita buang. Terus yang ini, yang seperti ini bahan, kita buang dulu. Nih, ini raja, teman-teman. Tetapi yang ini akan tumpang tindih kepada batang yang ini, makanya kita buang. Makanya yang ini tubuh sarinya, teman-teman. Yang ini tubuh sarinya kita pelihara yang ke arah sana, yang ke arah sana. Pokoknya yang sekiranya tidak akan mengalami tumpang tindih. Bahan-bahannya dari B0-nya pun kita harus lakukan pembuangan terlebih dahulu. Ini diusahakan di tengah-tengah itu masih seperti ini, teman-teman. Masih plong, tidak ada tunas-tunas yang mengalami tidak ada tunas-tunas bahan seperti ini yang ke arah bonggol terutama. Kita buang dulu. Masih berproduksi semua, teman-teman. Yang ini batang sebelah keriting. Nih, keritingnya seperti ini. Yang itu sudah kita persiapkan B0-nya, tidak jadi masalah. Yang di atasnya pun itu batang yang lain, teman-teman. Keriting juga dia. Banyak keritingnya di punya saya ini. Tuh, berbuah juga. Ini batang sebelah. Maka tipnya antisipasi kita ya seperti ini. Jadi buatlah ruang itu semaksimal mungkin, meskipun tanaman kopi itu di kebun kita itu tidak sama ukurannya. Artinya ada yang rapat, ada yang renggang seperti itu. Sebenarnya idealnya kalau tanah miring kayak punya saya ini, teman-teman, ini 2,5 meter kali 3 meter. Jadi ke samping itu kita buat 2,5 meter, ke bawah kita buat 3 meter. Baru itu sudah sesuai dengan ukuran yang biasa kita terapkan di kebun kita. Terus bahan yang seperti ini kita pelihara karena ini ruangnya kosong di sini, teman-teman. Makanya ini kita persiapkan. Meskipun ini masih memasuki B1 sekalipun. Ini memasuki B1 berbuah seperti ini, kita pangkas nanti dari sini. Tidak jadi masalah. Karena kalau kita lanjutkan yang ini ke B2, yang ini bukan cuma rentan, ini pasti akan mengalami tumpang tindih pada batang kopi Tugu Sari ini. Begitu kalau kami dalam perawatan kopi ketika tanaman kopi di kebun kita itu rapat. Inilah keriting, teman-teman. Ini dompolannya sudah hampir terlihat jelas. Aduh. Ini masih batang yang sama, teman-teman. Keritingnya ini masih batang yang sama. Tuh, ini B2, teman-teman. Keritingnya. Seperti inilah keriting di kebun kami. Keriting ini ada dua macam, teman-teman. Ada yang daunnya tidak begitu keriting, tetapi buahnya menggiurkan seperti ini. Besar-besar dia. Udah nggak ada celah nih, teman-teman. Ini juga. Ini masih batang yang sama yang barusan itu. Beginilah ketika kami antisipasi tanaman kopi yang terlalu rapat di kebun kami.
Monggo silahkan di subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman jika video kami ini bermanfaat. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.